Ada sejumlah metode riset media yang dianggap relevan dan efektif. Metode ini menganalisis pengaruh media pada publik, opini, dan peristiwa sosial politik. Berikut adalah beberapa metode riset media yang penting. 1. Analisis konten, menganalisis pesan yang disampaikan media dan framing dari isu-isu tertentu. Dalam konteks politik, seperti pemilihan presiden, metode ini membantu memahami bagaimana kandidat disajikan dan bagaimana isu kampanye dikemas. Aplikasi dalam resolusi konflik. Analisis konten dapat membantu mengidentifikasi bias atau keberpihakan media pada konflik tertentu, melihat bagaimana narasi dibentuk untuk memengaruhi opini publik. Contoh analisis headline dan berita utama di media tentang kandidat seperti Donald Trump, Joe Biden, dan Kamala Harris untuk melihat apakah ada pola dalam representasi mereka. 2. Analisis wacana disanalisis, menganalisis bahasa, simbol, dan gaya penyampaian media dalam menyampaikan konflik atau kampanye politik. Analisis wacana fokus pada cara-cara bahasa digunakan untuk membangun makna, opini, atau bahkan mengarahkan interpretasi publik. Aplikasi berguna dalam memahami bahasa yang digunakan media saat melaporkan konflik atau pemilihan. Dalam kasus pemilu AS, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi wacana yang memengaruhi persepsi terhadap Trump, Hillary Clinton, Biden, atau Kamala. Contoh, menganalisis bagaimana media berbahasa Inggris dan Spanyol dalam AS menyajikan pandangan politik, apakah ada perbedaan dalam ton atau tema yang ditekankan. 3. Survei dan polling. Tujuan mengukur persepsi publik terhadap media dan isu politik atau konflik. Survei membantu mengetahui opini masyarakat secara kuantitatif. Aplikasi berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media pada preferensi politik masyarakat atau persepsi mereka terhadap isu konflik tertentu. Contoh, melakukan polling untuk melihat apakah orang memilih berdasarkan informasi dari media tertentu, seperti Fox News, CNN, atau media sosial selama pemilu Trump-Biden, dan apakah mereka merasa terpengaruh oleh liputan media. Eksperimen lapangan dan eksperimen laboratorium. Tujuan menguji secara langsung dampak media terhadap sikap atau opini individu dengan memberikan paparan yang berbeda. Eksperimen ini dapat membandingkan efek berita dengan gaya penyajian berbeda, atau membandingkan reaksi sebelum dan sesudah paparan media tertentu terkait konflik atau kampanye politik. Contoh, eksperimen pada pemirsa yang diberi 2 versi liputan tentang Trump dan Biden untuk melihat apakah ada perbedaan dalam persepsi mereka setelah melihat berita tertentu. 5. Studi kasus, tujuan melakukan penelitian mendalam tentang satu kasus tertentu atau periode tertentu untuk mengidentifikasi pola pengaruh media pada konflik atau hasil politik. Aplikasi berguna untuk melihat efek jangka panjang atau mempelajari peran media dalam konflik tertentu atau pemilu. Contoh studi kasus tentang peran media selama kampanye pemilu 2016 saat Trump menang dan bagaimana perannya berubah di pemilu 2020 saat ia kalah dari Biden. 6. Analisis jejaring sosial, SN. Tujuan, menganalisis pola interaksi di media sosial dan bagaimana pesan menyebar melalui jaringan media digital. Aplikasi, berguna untuk melihat pengaruh akun-akun kunci dalam menyebarkan informasi atau disinformasi yang mungkin memengaruhi persepsi konflik atau pilihan politik. Contoh, SNA dapat digunakan untuk menganalisis interaksi seputar tagar terkait Trump atau Biden di Twitter, serta melihat kelompok atau influencer utama yang memengaruhi percakapan publik. 7. Metode etnografi digital. Tujuan, melihat bagaimana kelompok-kelompok tertentu mengonsumsi dan berinteraksi dengan konten media, terutama di platform digital. Aplikasi, memahami preferensi media dan pola perilaku kelompok-kelompok tertentu dalam konteks konflik atau kampanye politik. Etnografi digital pada pengguna Reddit atau grup Facebook yang mendukung Trump atau Biden untuk mengetahui apakah ada pola khas dalam mengonsumsi dan mendiskusikan konten politik. 8. Penelitian kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok, FGD. Tujuan, menggali pandangan mendalam dari individu atau kelompok tentang pengaruh media pada persepsi konflik dan isu politik. Aplikasi, mempelajari persepsi masyarakat secara mendalam mengenai peran media dalam menentukan preferensi politik atau sikap terhadap konflik. Wawancara dengan pemilih atau diskusi kelompok tentang alasan memilih kandidat berdasarkan informasi dari media tertentu. Pentingnya riset media dalam resolusi konflik.
Riset media penting karena media memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi publik dan dapat menjadi alat untuk meredakan atau malah memperburuk konflik. Dengan memahami bagaimana media menyajikan konflik atau isu politik, riset media memungkinkan 1. Identifikasi bias dan propaganda. Mengetahui bagaimana bias dalam media dapat memengaruhi publik atau bahkan memicu ketegangan sosial. 2. Pengembangan strategi resolusi konflik yang lebih tepat. Analisis media membantu dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meredakan konflik. 3. Pemahaman pengaruh media terhadap hasil politik. Riset media dapat memberikan wawasan mengenai seberapa besar media memengaruhi pilihan politik, seperti dalam kasus kemenangan Trump atas Hillary, kekalahan dari Biden, dan potensi pengaruh media terhadap kandidat-kandidat di masa mendatang. Apakah media mempengaruhi pilihan politik? Dalam konteks pemilu AS, media dianggap memiliki peran besar, tetapi tidak selalu menjadi faktor penentu tunggal. Misalnya, pemilu 2019 versus Hillary Clinton. Media sosial dan media tradisional dikritik karena peran mereka dalam mempopulerkan berita bohong yang diduga memengaruhi preferensi pemilih. Pemilu 2020, Trump first spin. Ada pergeseran dengan banyak platform media sosial mengambil langkah lebih proaktif melawan disinformasi, meskipun kontroversi mengenai bias tetap ada. Rebound untuk mengalahkan kandidat lain. Dalam hal ini, media tetap berperan. Tapi publik juga semakin kritis terhadap sumber informasi mereka, terutama di era di mana informasi tersebar secara luas melalui platform yang berbeda. Tantangan yang dihadapi media dalam penelitian konflik. Riset media juga dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain, 1. Tingginya volume disinformasi, banyaknya informasi yang salah atau sengaja dimanipulasi. 2. Polaritas politik dan sosial. Media dapat mengabaikan objektif yang setia, terutama di lingkungan yang sangat terpolarisasi. 3. Pengaruh algoritma dan ekonomi platform. Media sering terpengaruh oleh algoritma yang memprioritaskan konten sensasional yang dapat memperburuk konflik atau menciptakan disinformasi. Sumber relevan untuk kajian, McCombs M. and Shaw D. The Agenda Setting Function of the Mass Media. Public Opinion Quarterly. 2. Chomsky N. 1988. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. 3. Ellul J. 1925. Propaganda, The Formation of Men's Attitudes. 4. Iyengar S. and Kinder D.R. News That Matters, Television and American Opinion. 5. Boyd Barrett O. and Mirrlees T. Media Imperialism, Continuity, and Change. Dengan pendekatan yang tepat, riset media dan resolusi konflik akan membantu dalam menguraikan hubungan kompleks antara media, persepsi publik, dan hasil politik.